Kalau bicara soal drama yang nggak pernah benar-benar selesai di Asia Tenggara, Vietnam dan Malaysia selalu ada di situ. Vietnam kali ini benar-benar berada di ujung jurang. Bayang-bayang gagal ke Piala Asia 2027 masih menghantui pasca kekalahan menyakitkan di Bukit Jalil. Dan Maret nanti, mereka kembali harus berhadapan dengan Malaysia. Cerita ini bermula dari Malaysia yang untuk sementara lolos dari hukuman FIFA. Kasus administrasi pemain yang sempat menyeret mereka kini ditangguhkan karena dibawa ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Angin segar bagi Malaysia, tapi tidak bagi Vietnam, terutama menjelang pertemuan kedua. Sebab untuk sementara waktu, 7 pemain yang sebelumnya tersangkut sanksi kini bisa tampil lagi. Situasi ini jelas mengubah peta persaingan, dan di titik itulah Vietnam mulai bergerak. Target mereka jelas mengamankan posisi di laga kandang bulan Maret, sekaligus menikung Malaysia di puncak klasemen. Berat, ya, tapi mereka sadar harus ada aksi. Kabarnya, Patrick Legiang siap dinaturalisasi, mantan kiper timnas muda Slovakia, yang disiapkan untuk menggantikan Philip Nguyen yang dinilai kehilangan mental saat dipermalukan di hadapan ribuan supporter Malaysia kala itu. Patrick Legiang berusia 33 tahun dengan postur 1,8 meter cukup ideal untuk duel udara dan bola-bola mati. Dia memang bukan nama besar di Eropa, tapi jam terbangnya panjang. Tumbuh di Akademi Žilina, pernah bermain di berbagai level Liga Ceko dan mencatat puluhan laga profesional. Yang terpenting, dia bukan kiper muda yang masih belajar menghadapi tekanan. Dia kiper yang terbiasa hidup di bawah tekanan. Dan Vietnam tahu betul, melawan Malaysia, satu kesalahan kecil di lini belakang bisa langsung berubah jadi bencana. Dan kenapa harus kiper? Karena Malaysia bermain direct, cepat, agresif, dan berani menekan sejak awal. Vietnam tidak mau lagi kalah karena detail, apalagi mereka masih menyimpan luka lama. Di lini depan, Vietnam membawa satu nama dengan emosi yang belum selesai, Nguyen Xuan Son atau Rafael Son. Di Piala AFF edisi lalu, yang kini berganti nama jadi Asian Cup, Son mencetak 7 gol dari 5 pertandingan, plus 1 assist. Angka yang mentereng untuk turnamen 10 negara. Tapi ini bukan cuma soal angka, Vietnam masih ingat bagaimana tim mereka dihancurkan 4-0 di Kuala Lumpur. Masalahnya sekarang Malaysia datang dengan mesin-mesin gol baru. Rodrigo Holgado, striker Argentina yang dipanggil untuk mempertajam lini serang Harimau Malaya. Belum lagi Joe Currido yang sekarang menjadi milik Johor Darul Takzim, paket komplit di lini depan. Dan kabar lainnya, Bergson da Silva, striker GDT asal Brazil, siap dinaturalisasi setelah memenuhi syarat tinggal 5 tahun di Malaysia. Ditambah lagi dengan Ternay, penyerang muda naturalisasi timnas Malaysia U23. Mendengar deretan nama itu, Kim Sang-sik harus putar otak. Swanson boleh membawa misi balas dendam, tapi lini belakang Malaysia bukan lagi tembok rapuh. Ada Facundo Garces, bek Alaves La Liga Spanyol. Masih berusia 27 tahun dengan tinggi 1,9 meter, jelas menjadi tembok raksasa di lini belakang Malaysia. Garces tidak akan membiarkan ruangannya diacak-acak oleh Swanson, apalagi di Alaves, dia termasuk pemain inti. Pengalaman Eropa yang kini diuji di kawasan ASEAN. Belum lagi nama-nama lain seperti Gabriel Palmero, Emmanuel Macuca, Matteo Davis bek kanan senior GGT, dan Kuzami P bek tengah berpengalaman. Dan Diokul jangan lupa bek andalan Malaysia yang meski kadang absen di turnamen non-FIFA. Vietnam butuh menang 5 gol tambal balas, dan itu jelas bukan perkara mudah bagi The Golden Star Warriors. Keajaiban memang kadang hadir di sepak bola, tapi di atas kertas Malaysia sekarang bukan lagi lawan yang mudah seperti dulu. Kalau kita tarik garis lurus dari kondisi saat ini, posisi Vietnam jelas tidak nyaman. Gagal ke Piala Asia 2027 bukan sekedar kehilangan satu turnamen, apalagi ini sinyal bahwa dominasi mereka di Asia Tenggara mulai digoyang. Dan apakah kiper dengan pengalaman Eropa benar-benar solusi? Sepak bola selalu penuh perhitungan, dan rivalitas dua negara ASEAN ini selalu menarik, seperti mini seri yang selalu punya kelanjutan.
laga melawan Malaysia nanti bukan sekedar pertandingan grup. Ini soal bertahan atau tersingkir lebih awal. Di sisi lain, Malaysia justru datang dengan angin segar. Status mereka memang belum sepenuhnya aman. Kasus masih berjalan di CAS. Namun selama belum ada putusan akhir, mereka boleh melanjutkan kompetisi dengan skuad hampir penuh. Dan Malaysia dengan skuad penuh jelas lebih berbahaya, lebih percaya diri, lebih bebas, lebih berani. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kombinasi kiper berpengalaman, penyerang dengan misi balas dendam, dan tekanan laga hidup mati cukup untuk menjungkalkan Malaysia yang datang dengan status sementara aman? Atau justru Malaysia yang lebih siap secara mental karena datang tanpa beban kegagalan sebelumnya? Drama Vietnam dan Malaysia selalu sulit ditebak, bukan status FIFA, bukan juga keputusan CAS yang akan menentukan segalanya. Lapanganlah yang akan menjawab.